Rekan-rekan, kita komentari apa reshuffle kabinet, reshuffle kecil-kecilan kata orang. Nah, kita fokus saja ke pada penggantian Menteri Keuangan ya. Kalau yang lainnya itu kita anggap aja apa pelengkap peserta saja gitu. Ya terus ada pertanyaan kemarin loh, Raja Juli kok nggak ikut gitu. Mungkin kloter berikutnya aja lah gitu. Nah, kembali kepada Bu Sri Mulyani, kan banyak komentar-komentar miring juga di medsos sekarang ini sejak beliau kemarin salah ngomong tentang apa itu beban guru menjadi beban APBN. Sebenarnya kan itu biasa ya, TNI, Polri, ASN semuanya beban APBN gitu kan. Cuma agak sensitif karena kan kondisinya lagi tidak baik gitu kan. Yang perlu dicermati itu sebenarnya gini, beban apapun itu yang masuk kepada APBN itu sebenarnya 79 atau 80% itu adalah uangnya rakyat karena pajak rakyat itu yang mengkontribusi seperti itu. Pajak sumber daya alam kan cuma 3,4%, pajak korporasi itu sisanya berapa, 17 atau berapa gitu totalnya. Nah, ini yang harus harus dicermati sehingga tidak salah ngomong dan sebagainya. Tapi buat saya Bu Sri Mulyani itu juga sosok yang luar biasa. Dia cukup berjasa untuk Indonesia. Pada zaman COVID kemarin dengan Pak Jokowi itu juga mengelola fiskal dengan baik ya. Cuma sekali aja kan kita tumbuhnya 3%, yang lain kan tetap bisa dipertahankan itu secara ekonomi makro lah ya. Nah, kalau saya lihat semua orang bisa salah, semua orang bisa tidak sempurna. Tapi di dalam itu semua pasti ada jasa-jasanya gitu. Kita juga seperti itu kan. Kita kan nggak sempurna juga gitu. Jadi nggak usah terlalu mutungan jadi masyarakat Indonesia semuanya marah-marah dan sebagainya. Situasinya lagi tidak baik-baik saja. Kemarin dengar di DPR kita demo bakar sana bakar sini. Nah akhirnya yang dibakarin kan asetnya negara. Terus tiba-tiba Menteri PUPR dalam 2 hari bisa buat budget 900 miliar gitu. Itu entah dengkul siapa yang dihitungnya, kita nggak tahu. Ini orang-orang kayak gini yang perlu diwaspadai. Nah, kita melihat sosok pengganti Bu Sri Mulyani, Sadewo atau siapa namanya saya juga nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba nongol karena ya mungkin latar belakangnya pasti ada lah ya, rekam jejaknya ada. Kalau nggak kan Pak Prabowo tidak menyomot itu saja, tapi ya ada aja miringnya gitu. Katanya itu orangnya Pak Jokowi lah segala macam. Ini sekarang kan isu Pak Prabowo dikepung orang Pak Jokowi ini apa termul dan sebagainya, ini kan begitu menggilanya. Entah apa maksud mereka ya. Mungkin karena takut sama Pak Jokowi mau jadi presiden yang ketiga kalinya kali ya. Mudah-mudahan saja, kalau kita mah senang-senang aja gitu. Nah, terus gaya sudah dikomentari bahwa ini kok kayak gini, omong-omong juga nih dan sebagainya. Nggak usah diponis dulu, baru dilantik 1 hari, kita tunggu saja nanti hasilnya. Kan kayak Marwara kemarin kan, begitu dilantik beberapa meja sana sini, hari ini jeder. Nggak ada hasilnya juga, belum ada lah, bukan nggak ada ya. Kalau 3 juta rumah yang dijanjikan itu kan harusnya 1 tahun 600.000 unit. Sekarang udah 11 bulan nggak tahu entah kemana larinya kan. Pabrik semennya kemana, batunya kemana, pasirnya kemana, nggak jelas. Tapi ya sudah, kita lihat saja. Karena Pak Prabowo ini kan sebenarnya kabinet yang agak salah nyomot juga kalau menurut saya. Cuma nggak bisa dihindari karena ini kabinet ilmu. Kabinet gotong royong, namanya kabinet merah putih itu sebenarnya kan ya kabinet balas jasa gitu. Karena koalisinya banyak ya. Bayangin 83% di parlemen, koalisinya kan besar itu. Itu kan harus dibagi-bagi semua. Wamen, ngerangkap jadi komisaris dan sebagainya. Tapi ya itu urusan Pak Prabowo lah gitu. Cuma itu nanti larinya adalah ke fiskal. Sama dengan program-program yang tidak disiapkan dari awal, itu akhirnya kan membuat kebingungan juga gitu. Membiayain MBG, ini, itu, apalagi kementeriannya jadi 48 tambah 7 lembaga, sudah 55 itu yang baru Pak Prabowo ya. Nah, si menteri yang baru ini kan tadi pagi saya lihat presentasinya akan tumbuh 6%, 7% dan sebagainya. Terus dia bilang zaman Pak SBY dulu 6%, zaman Pak Jokowi itu cuma 5%. Dia lupa Jokowi itu kerja efektifnya 6 tahun bos.
Satu tahun pertama persiapan, 3 tahun kena COVID, masa Anda nggak ingat gitu kan? Ya situasinya seperti itu. Pak Prabowo sekarang kena 5 tahun ini, apakah ekonomi dunia aman-aman saja dengan kondisi yang seperti ini? Jadi nggak bisa. Kalau sekarang aja 5% kita juga sudah ngeden juga gitu dapatnya gitu. Tapi tidak apa-apa, karena ini namanya semangat, optimisme, ya silakan ya. Kita tetap mengikuti, mendoakan semoga semua baik-baik saja ya. Itu saja. Jadi buat kita, kalau buat kita itu sama saja dengan apa yang kita harapkan siapapun presidennya ya. Karena buat masyarakat Indonesia ini yang penting aman ya. Ya begitu saja saya pikir, nanti obrolan kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.